Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar matematika tentang pembagian dua pecahan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pembagian dua pecahan biasa. Yang kedua, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Dan yang ketiga adalah pembagian dua pecahan campuran. Baiklah, kita simak. Yang pertama adalah pembagian dua pecahan biasa. Contohnya kita perhatikan bilangan 3/4 dibagi 6/7. Kemarin sudah kita pelajari bahwa kebalikan dari suatu bilangan, contohnya 5, berarti kebalikannya 1/5. Jadi 5 ini aslinya 5/1. Kebalikannya adalah 1/5. Contoh lagi, 1/2 berarti kebalikannya adalah 2/1. Seperti ini. Maka kita akan mengerjakan pembagian pada pecahan adalah dengan cara mengalihkan, tetapi dengan cara dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Bagaimana? 3/4 dikali 7 sebagai pembilang per 6 sebagai penyebut. Kalau sudah dikalikan seperti ini, tinggal dikerjakan. 3 kali 7 21 per 4 kali 6 berapa? 24. Ketika bilangannya masih bisa diperkecil lagi, berarti kita perkecil atau sederhanakan. 21 bilangan ganjil, kita bagi 3. 21 bagi 3 7 per 24 dibagi 3 8. Maka hasilnya adalah 7/8. Baiklah, untuk kedua kita akan belajar pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya 4/5 dibagi 2/3. Pecahan campuran harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka kita harus merubahnya 2 kali 3 ditambah 2. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. 2 kali 3 6 ditambah 2 8. Nah, berarti hasilnya 8/3. Ini tinggal diturunkan. 4/5 dibagi 8/3. Kita ulangi di sini. 4/5 dibagi 8/3. Pembagian pada pecahan biasa dengan cara dikali. Dengan cara pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Berarti 4/5 dikali 3/8. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa, sebelum mengalihkannya, kita bisa bagi dulu. Antara 8 dan 4 adalah kelipatan. Maka 4 dibagi 4 1. 8 dibagi 4 2. Nah, jadi hasilnya tinggal 1/5 dikali 3/2. 1 kali 3 3/5 kali 2 10. Maka hasilnya seperti ini. Baiklah, untuk yang ketiga, pembagian dua pecahan campuran. Maka pecahan campuran harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana tadi caranya? Jadi 3 dikali 3 ditambah 1. Jadi hasilnya 3 kali 3 9 ditambah 1 10/3. Kemudian yang kedua berarti 2 dikali 8 baru ditambah 4 per 8. 2 kali 8 16 ditambah 4 20. Jadi 20/8. Jadi pecahan biasanya 10/3 dibagi 20/8. Tadi kebalikan dari bilangan yang kedua 20/8, maka kebalikannya berapa? 8/20. Jadi 10/3 kebalikannya berarti 8/20. Nah, setelah jadi seperti ini,
bisa kita bagi. Nah, karena ada kelipatan yang sama, untuk mempermudah, 10 dibagi 10 dapat 1, 20 dibagi 10 dapat 2. Maka hasilnya 1/3 dikali 8/2. 1 dikali 8, 8. 3 dikali 2, 6. Nah, seperti ini. Maka ketika lebih besar bilangan yang di atas atau pembilangnya, maka kita bagi 8 dibagi 6 dapat 1. 1 kali 6, 6. Kita kurangi 8 dikurangi 6, 2. Jadi hasilnya berapa? 1, sisanya 2. Penyebutnya sama. 1, 2/6. Angka kita lihat untuk yang pecahan, apakah masih bisa disederhanakan lagi atau diperkecil lagi? Jadi masih bisa ya. 1, 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Jadi hasilnya adalah 1/3. Baiklah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang pembagian bilangan biasa dengan bilangan desimal. Contohnya adalah 4/5 dibagi 1/2. Nah, bilangan desimal ini bisa kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita tulis kembali 4/5 dibagi. Nah, kita lihat bilangan desimalnya 1,2. Berarti di belakang koma ada satu angka, berarti per 10. Nah, berarti hasilnya 12/10. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, bisa kita kerjakan 4/5 dikali, kebalikan dari 12/10 adalah 10/12. Nah, boleh bisa diperkecil. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Maka hasilnya adalah 2/3. Setelah mendapatkan angka 2/3, ini pecahan biasa, boleh. Apabila kita akan merubahnya menjadi pecahan desimal, maka kita akan bagi 2/3. Maka 2 dibagi 3. 2 bagi 3 tidak bisa. Kita akan tambahkan 0 di belakangnya dengan syarat di sini 0, 20 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3, 18. Kita kurangi, dapat 2. Kembali lagi berulang, 20 dibagi 3 dapat 6. 6 kali 3, 18. Begitu seterusnya. Maka 6 bisa dibulatkan menjadi, misalkan ini lagi 20 bagi 6. Nah, 6 ini bisa dibulatkan ke depan menjadi 7 karena di atas 5. Maka hasilnya adalah 0,67. Baiklah, berikutnya kita akan pembagian bilangan campuran dengan bilangan desimal. Bilangan campuran akan kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Dengan cara kita kalikan 3 dikali 5, kemudian ditambah 1/5. Oke, 3 kali 5, 15, ditambah 1, 16. Jadi hasilnya 16/5. Dibagi, kita lihat pecahan desimalnya. Di belakang koma ada satu angka, berarti per 10. Nah, jadi 12/10. Setelah seperti ini, kita bisa mengerjakannya dengan cara kita kalikan, tetapi dengan cara mencari kebalikannya. 12/10 berarti kebalikannya adalah 10/12. Nah, kita akan kerjakan 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Bisa 16 dikali 2/12 atau 16/1 sama. 16 dikali 2, 32/12. Hasilnya 32/12. Kita akan perkecil atau sederhanakan lagi. 32 bagi 2, 16/8/6. 16 kita perkecil lagi menjadi 8/3.
Apabila kita akan membuatnya menjadi pecahan desimal, maka kita akan membaginya. 8 dibagi 3. 8 bagi 3 dapat 2. 2 kali 3, 6. Nah, kita kurangi. Tidak bisa dibagi, maka ditambah 0 dengan syarat ganti koma. 20 dibagi 3 dapat 6. 6 kali 3, 18. Kita kurangi. 20 dibagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Begini seterusnya. Maka kita bisa menulisnya menjadi 2,67. Nah, demikian. Jadi itulah tadi pembagian bilangan campuran dengan desimal. Terima kasih.